Oke, untuk membuat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dibuat itu kelanjutan dari judul dan bab 1 yang sudah dibuat. Jadi nanti kalau membuat tinjauan pustakanya sesuaikan dengan bab 1 atau tugas yang sudah dikirimkan sebelumnya. Artinya jangan judulnya berbeda, judulnya tentang jamur, kemudian tinjauan pustakanya tentang tanaman jati. Ya. Disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan bab 1 yang sudah dibuat. Kemudian saya share screen dulu. Oke, kita lanjut saja. Apa sih fungsinya tinjauan pustaka itu atau artinya dari tinjauan pustaka? Yang pertama, tujuannya adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of related literature. Jadi dalam mengambil tinjauan pustaka sendiri, perhatikan judul penelitian dan permasalahan yang diambil. Artinya jangan ambil sembarang caplok sana caplok sini untuk paragraf dan lain sebagainya. Kemudian relevan dengan permasalahan penelitian. Kalau permasalahan penelitiannya contohnya tentang tanaman jati atau permasalahan tentang hutan rakyat, hutan tanaman dan lain sebagainya atau HKM, disesuaikan dengan itu. Jangan juga terlalu luas. Contohnya kalian ingin cari tahu penelitiannya analis pendapatan hutan desa atau hutan tanaman rakyat di desa ini, hutan tanaman ya. Analis pendapatan dia punya judul, tetapi sampai dijelaskan detailnya tentang cara penanaman dan lain sebagainya di tinjauan pustaka itu tidak perlu itu. Itu bukan ya, itu artinya kalau kalian mau manajemen pengolahan ya masuk, tapi kalau pendapatan tidak. Sampai dengan ketinggiannya berapa, nama latinnya apa, ordonya apa, familinya apa, tidak perlu. Jadi harus dia relevan dengan permasalahan penelitiannya yang dibuat. Yang berikutnya mengkaji sejarah permasalahan. Jadi tinjauan pustaka yang dibuat hampir mirip dengan bab 1. Dia harus dibuat seperti piramida yang terbalik. Jadi dibuatkan secara umum, kemudian dibuatkan secara khusus. Ya, semakin khusus semakin yang jelas dia mungkin permasalahannya pertama, yang terakhir itu adalah tentang tinjauan pustaka atau pustakanya tentang rumus-rumus yang digunakan atau penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Itu mengkaji sejarah permasalahan, kemudian bantu pemilihan prosedur penelitian seperti apa, kemudian mendalami landasan teori berkaitan dengan permasalahan. Karena kalau biasa proposal ditanya, kenapa penelitian ini, kenapa mengambil judul ini, kenapa menggunakan analisis ini? Nah, pertanyaan seperti itu yang dijawab nanti di ujian proposal. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Ya, itu juga kegunaan tinjauan pustaka. Mungkin ada judulnya yang sama, tapi tinjauan pustakanya berbeda. Ya, jadi seperti itu. Mungkin yang satu analis pendapatan, yang satu juga analis pendapatan, tapi ada kajian yang berbeda dari tinjauan pustakanya. Makanya juga kalau di dalam lembar penilaian, saya stop share dulu, saya share kembali. Kalau kalian lihat, ini lembar penilaian yang kita gunakan di Fakultas Kehutanan untuk seminar proposal, penilaian seminar proposal. Untuk penilaian seminar proposal, modelnya seperti ini, sebagai contoh saja. Ya. Nah, kalau kalian lihat di penilaian komponen penilaian yang nomor 5 dan nomor 6, itu ketersediaan pustaka atau relevansi dan terbaru, kemudian penulisan pustaka. Itu jadi salah satu penilaian. Nah, ini juga merujuk pada tinjauan pustaka yang kalian buat. Jadi kalau kalian buat tinjauan pustakanya, contohnya kalian lahir tahun 1990 ya, atau lahir tahun berapa ya? Rata-rata sini lahir tahun berapa? 99 2000 Pak. Oke, 99 2000. 2000 Kemudian Pak. ya lahir tahun 2000 lah. Kemudian dapat referensi itu buka di tinjauan pustakanya, bikin tinjauan pustakanya tahun 99 atau 98 bukunya. Nah, belum lahir saja kalian sudah kutip bukunya tersebut. Pada saat ujian biasanya ditanya buku yang kalian gunakan ini warna apa sampulnya?
Oh, pasti tidak tahu lah. Ya. Nah, kenapa demikian? Biasa di perpustakaan pun buku yang tahun 99, 98 pun sudah diganti dengan buku yang baru. Jadi mohon nanti kalau membuat tinjauan pustaka, carilah referensi 10 tahun terakhir. Karena itu salah satu bentuk penilaian juga ketersediaan pustaka. Saya sendiri kalau dalam menilai, kalau saya lihat daftar pustakanya itu sudah 10 tahun terakhir, itu sudah sekasinya 85 ke atas. Jadi seperti itu. Jadi tolong nanti kalau membuat proposal, ingat ada komponen 5 dan 6 itu adalah mengenai tinjauan pustaka. Yaitu ketersediaan pustaka dan penulisan pustaka. Saya stop share kembali, kemudian saya share lagi yang tadi. Saya kembali yang tadi. Oke, berikutnya adalah menunjang perumusan masa permasalahan. Jadi ingat, membuat tinjauan pustaka itu dapat menjawab permasalahan yang sudah kalian dapatkan di lapangan. Ya. Kemudian sumber pustaka itu bisa, yang tinjauan pustaka sendiri bisa dari abstrak hasil penelitian, kemudian yang terindeks, kemudian review, jurnal, buku referensi, internet, pendapat pemegang otoritas atau seminar. Tetapi kalau di panduan sendiri, panduan penulisan skripsi yang kita punya, ada beberapa yang kita tidak pakai di sini. Contohnya saja indeks ataupun internet. Internet pun dia harus bukan blogger ya dipakai. Kalau dia mungkin dari website dari BPS atau website dari Kementerian Kehutanan itu masih bisa dipakai. Tapi kalau blogger dan lain sebagainya biasanya itu tidak dipakai. Ini kalau kalian lihat itu pengertian indeks, review, ya. Ini biasa kalau kalian biasa dikasih tugas, biasa disuruh mereview jurnal, artikel dan lain sebagainya. Ini jurnal. Yang paling bagus biasa sih gunakan jurnal, karena contohnya saja seperti ini. Saya kasih contoh buat pembelajaran buat kalian. Saya share screen yang ini. Oke. Nah, kenapa saya suruh biasa digunakan jurnal? Karena untuk penulisan tinjauan pustakanya itu sudah, untuk daftar pustakanya sudah gampang. Contohnya ke penelitian tentang hutan rakyat. Di Google Scholar kalian boleh cari, tulis saja hutan rakyat. Nanti judulnya muncul beberapa jurnal di sini. Kartus hutan rakyat, kemudian pengolahan hutan rakyat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara menuliskan daftar pustakanya, kalau secara simpel kalau mungkin pakai sistem, kita biasanya pakai Mendeley, pakai EndNote, dan lain sebagainya. Tapi untuk cara cepatnya kita juga bisa pakai seperti ini. Jadi ada titik 2 di sini, di dalam sini, listen site-nya. Kemudian sudah terformat sini tinjauan pustaka yang sudah bisa kalian tulis. Namun yang bisa kita pakai biasanya yang ini. Yang APA ini. Jaria, ini tahun 2006, jadi seperti tinggal di copy saja ini. Tinggal di copy. Terus masukkan di daftar pustaka. Itu bisa jadi salah satu penulisan daftar pustaka yang baik. Jadi kalau kalian ambil jurnalnya ini, saya lihat jurnalnya, full text-nya seperti ini. Ambil salah satu referensi di sini, kemudian itu diambil bisa dari daftar pustaka yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Jadi seperti itu. Oke. Itu preview untuk jurnal. Saya kembali. Nah, setelah jurnal, ada juga buku referensi. Ini biasa paling banyak digunakan mahasiswa. Tapi kalau biasanya kalau mahasiswa sudah gunakan di atas 10 tahun terakhir, saya merasa yakin bahwa mahasiswa tersebut hanya copy paste saja dari seniornya atau dari mana, entah dari mana ya dia copy.
Jadi banyak sih electronic book, e-book yang dari Google Book juga ada, bisa kalian lihat, atau buku dari perpustakaan itu bisa kalian gunakan ya sebagai buku referensi. Kemudian cara pencarian manual bisa di pengunjungi perpustakaan, kemudian tempat-tempat sumber informasi atau BPS kalau menginginkan data time series atau data jangka waktu, atau membutuhkan data apa ya, data informasi di tempat penelitian kalian, boleh. Nah, tinjauan pustaka juga berdiri dari ada penelitian terdahulu, kajian, kemudian kerangka teori, kemudian hipotesis penelitian. Kalau dia menggunakan penelitian yang statistik, bisa digunakan. Nah, oke, saya stop share dulu, kemudian saya lanjut. Yang itu ya. Nah, di panduan penulisan jurnal pun itu juga ada. Panduan penulisan skripsi itu juga ada metode-metodenya. Nanti saya share sama kalian untuk sebagai dasar untuk pembuatan tinjauan pustaka. Jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam tinjauan pustaka di panduan penulisan skripsi itu ada yang dikatakan bahwa ada subbab-subbabnya. Di bawah babnya ada subbabnya, dan terusnya dibuatkan seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam kita mengambil referensi dari buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, contohnya ini ada, ini jurnal tadi, ya, jurnal tadi yang sudah dibuat. Nah, biasanya dalam pengambilan referensi, orang-orang biasanya contohnya saja seperti ini, ya, dia copy yang ini sampai di sini, ya. Kemudian tulis sini Sudiana tahun 2009, ya. Ini di copy, kemudian masukkan di tinjauan pustakanya, kemudian dilihat di sini. Mana Sudiana, ya Sudiana ini. Sudiana ini langsung dia copy dasar pustakanya. Biasanya seperti itu, tapi sebaiknya jangan, ya. Kecuali kalian langsung dapat bukunya Sudiana yang ini. Bisa saja sih kalian coba cari di sini, tinggal di copy judulnya. Di copy judulnya ini, kalau kalian mau cari, kemudian saya share kembali. Yang ini tadi, masuk di Google Scholar, masukkan judul bukunya, tadi itu, maka muncul jurnalnya nih. Ini bisa kalian dapatkan. Langsung kita lihat, oh ini judul jurnalnya lengkapnya seperti ini. Jangan mengambil yang di dalam jurnal, kalian ambil masukkan juga ke dalam ke dalam tinjauan pustaka kalian. Makanya biasa banyak tulisan Budi dalam Ani, tulisannya Budi di bukunya Ani. Yang tidak seperti itu, mending ambil langsung di jurnalnya. Kalaupun itu pun kalau tahunnya di atas 10 tahun terakhir. Tapi kalau dia 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke atas yang lain, kayak sekarang 2021, yang untuk diambil tahun 2001 atau 99 dan lain sebagainya, sebaiknya ambil yang referensi yang terakhir. Tapi kalau buku kayaknya banyak gitu, ya, tergantung dari kalian. Bapak, ya, kalau misalkan untuk penulisan daftar pustaka di proposal itu, Pak, bisa menggunakan aplikasi Zotero, Pak? Ya, menggunakan aplikasi sih lebih bagus, ya,
Kalau menggunakan aplikasi itu lebih bagus. Zotero, kamu pakai Zotero, Mendeley, ataupun EndNote. Saya pribadi sih biasa pakai Mendeley atau EndNote. Nah, kalau dia tapi harus ada juga yang diperbaiki di dalam kalau menggunakan apa namanya? Kalau menggunakan Zotero. Iya Pak, Karena biasanya ada yang kayak ada nomor-nomor angka-angka begitu yang ya di belakangnya biasanya itu. ya itu harus diperbaiki kembali, kita perbaiki manual secara dalam. Karena disesuaikan juga cara penulisan skripsinya. Kalau saya lihat dulu, mau sebentar, saya masih tadi. Nah, ini panduan penulisan skripsinya kita di Fakultas Kehutanan. Kalau kalian lihat bagian utamanya kan skripsi itu terdiri pendahuluan, tinjauan pustaka, dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita pakai Zotero untuk penulisan tinjauan pustakanya, di daftar pustakanya itu biasa tidak sama dengan yang ada di panduan penulisan skripsi. Jadi harus disesuaikan. Begitu pula juga dengan jurnal. Nah, kalau kalian lihat di panduan penulisan skripsi sendiri, di tinjauan pustakanya sih sudah jelas disebut tinjauan pustaka muat tinjauan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Yang bersama. Nah, kalau kalian lihat cara pengutipannya, biasanya di sini ada tulisannya kalau dia di pertama di akhir kalimat biasa dalam kurung nama dengan tahun. Ya, dalam kurung namanya baru tahunnya. Kalau biasa juga kalau kalian bukunya terlalu lama, kalian boleh ambil referensi yang terakhirnya, kayak tadi buku di bukunya Budi, tapi tulisannya Ani dalam bukunya Budi. Ini tulisannya Husain dalam Umar. Kalau Husain dalam Umar berarti bukunya siapa? Bukunya Umar, Pak. Bukunya Umar. Tulisannya Ya, Husain. tulisannya Husain. Jadi tulisannya Husain dalam Umar. Jadi jangan nanti pas di daftar pustaka tulis Husain 1989 enggak ya. Jadi yang terakhir adalah Umar. Jadi bukunya Husain dalam Umar. Itu juga dipakai di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat pakai seperti ini. Namanya kemudian tahunnya yang di dalam kurung. Kalau dia pakai ada dua seperti ini pakai dalam, maka dalamnya itu saja yang di tahunnya tetap yang di dalam kurung. Jadi namanya tahunnya dalam kurung pakai dalam, kemudian namanya lagi, kemudian tahunnya di dalam kurung. Dibuatkan seperti itu. Namun biasa kalau di di awal kalimat kan biasa kita pakai berdasarkan penelitian Jamrud tahun 1990 atau berdasarkan buku Husain dalam Umar tahun 1991. Jadi seperti itu. Harus ada kata pengantar di depannya. Berdasarkan pendapat atau berdasarkan buku, ya, dibuatkan seperti itu. Itu dipakai di akhir kalimat ataupun di awal kalimat. Tetapi ada juga yang menggunakan biasanya 3 buku dibuatkan dalam satu referensi. Nah, itu biasa pakai ada titik koma. Contohnya saja kalau dia di akhir kalimat Zainuddin 1990, Budi 1989, Umar 1990, berarti dia 3 buku dia buatkan dalam satu paragraf referensinya. Itu juga tidak jadi masalah kok. Kalau kalian lihat di tinjauan pustaka sendiri, ini bagian akhir. Ya, ini daftar pustaka. Jadi yang dibuat dari tinjauan pustaka itu dibuatkan seperti ini ya. Jadi daftar pustaka diketik huruf besar, kemudian dia tebal dan lain sebagainya. Kemudian ini. Jadi kalau jika penulisnya satu orang, yang kayak tadi, ini Ahmad Arifin Bratowinata, yang ditulis adalah Brata Winata tahun 2013. Jadi kalau dalam referensi itu dalam bukunya adalah dia menggunakan 3 kata nama, tetapi di dalam skripsi sendiri kita tuliskan nama terakhir saja. Bratawinata tahun berapa?
Ya, ini bagian akhir, dia bagian awalnya menurut Bratawinata tahun 2013. Padahal bukunya Ahmad Arifin Bratawinata. Artinya nanti kalau kalian buat daftar pustaka jangan ya sebagian menggunakan nama depan, sebagian menggunakan nama belakang. Jadi semuanya harus menggunakan nama belakang. Begitu juga kalau biasa pakai sistem, pakai Mendeley atau EndNote, bilang sudah pakai sistem sudah Pak. Tapi biasa di sistem dia masih ada menggunakan nama depan. Jadi harus diganti dengan nama belakang. Namun kalau di daftar pustaka, ini dalam tinjauan pustaka ya. Sebesar. Kalau di daftar pustaka sendiri itu dituliskan ini, Bratawinata A tahun 2013. Kan sini Ahmad Arifin, jadi A. Nama depannya dan nama tengahnya itu harus disingkat dengan satu huruf saja. Kalau dia 3 kata. Jadi Bratawinata A tahun 2013. Bukunya apa, kemudian tahun berapa. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bratawinata tahun 2013, kalau daftar pustakanya dibuatkan seperti ini. Jangan di daftar pustaka di dalam isi tinjauan pustaka Bratawinata AA, di daftar pustaka Bratawinata A juga salah, sudah seperti itu. Nah, jika penulisnya 2 orang, contohnya ini Ahmad Arifin sama Sipon, maka penulisannya ditulis kalau di teks di dalam tinjauan pustaka maupun pendahuluan dan lain sebagainya, selain daftar pustaka, dituliskan begini, Bratawinata dan Muladi tahun 2013. Padahal kan ini Sipon Muladi, ada S-nya di depan, tapi kita pakai nama belakang, Muladi dan Bratawinata, Bratawinata dan Muladi. Jadi kita pakai seperti itu, Bratawinata dan Muladi. Dalam teksnya seperti ini. Tetapi kalau di dalam daftar pustaka semuanya harus ditulis lengkap. Tidak pakai dan di sini, tidak pakai antara. Biasa ada yang pakai simbol yang bulat, pakai seperti simbol dan. Ada juga pakai dan, tidak seperti itu. Jadi langsung saja Bratawinata. Untuk pemisahnya itu dipakai koma. Kemudian Muladi S tahun 2013. Dan itu yang dibutuhkan dalam daftar pustaka. Nah, bagaimana kalau penulisnya lebih dari 2 orang atau 3 orang, dia 4 orang atau 10 orang dan lain sebagainya. Kalau di dalam kalau di dalam dia penulisnya 3 orang, maka di teksnya itu dituliskan Bratawinata di kakak. Ini coba contohnya. Yang menulis adalah Ahmad Arifin Bratawinata, Sipon Muladi, dan Dodi Nandika. Maka dalam teksnya itu dituliskan Bratawinata DKK. Nah, kenapa biasa DKK itu biasa digunakan dan kawan-kawan itu kalau bukunya dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalau bukunya dalam bentuk bahasa Inggris, maka digunakan adalah et al. Itu yang memisahkan. Kalau jurnalnya dia penulisnya ada 10 orang, tapi judul jurnalnya itu adalah bahasa Inggris, isinya juga bahasa Inggris, maka digunakan adalah et al. Tapi sebaliknya, seandainya penulisnya dari luar negeri, nama-namanya dari luar negeri, bahasa Jepang atau bahasa Korea, orang-orang tulisan bahasa Korea, tetapi tulisan isinya adalah dalam bentuk bahasa Indonesia, dia pakai DKK. Seperti itu. Kemudian daftar pustakanya ini tulis seperti ini. Misalnya Bratawinata A Muladi S Nandika D 2013. Jadi seperti itu. Tidak pakai dan lain sebagainya. Jadi di dalam daftar pustaka dituliskan lengkap. Mungkin kalau di sistem ada yang langsung betul, ya, otomatis langsung jadi, ada juga yang tidak. Oke, yang seperti ini juga. Yang untuk daftar pustakanya modelnya seperti ini. Jadi dibuatkan dia sama panjangnya lah 1 cm ke dalam. Nah, saya kembali, saya stop share lagi. Kalau kalian lihat di tinjauan pustaka sendiri, dia sudah menggunakan bab-bab dengan subbab, ya. Jadi bilang Pak, bagaimana kalau saya menggunakan hanya bab saja, yang hanya menggunakan subbab 1 saja, tidak masalah. Tapi biasa menggunakan juga sub-subbab yang ada. Ini nanti saya share di yang panduan tulisan skripsinya. Oke. Nah,
sebelum saya lanjut, adakah yang bertanya tentang tinjauan pustaka seperti apa? Ada yang bertanya? Ayo, nggak ada? Tinjauan pustakanya seperti apa? Izin Tidak ada ya? bertanya. Ada? Izin bertanya. Oh iya, silakan. Untuk tinjauan pustaka itu apakah nanti itu hampir sama kayak yang di bab 1 atau bagaimana, Pak? Oke. Nah, terima kasih. Jadi tinjauan pustaka sendiri berbeda dengan yang di bab 1 ya. Kalau di bab 1 mungkin kita dibuatkan seperti piramida terbalik, kemudian penjelasan tentang permasalahan, lokasi penelitian, kemarin saya jelaskan, kemudian sejarah mungkin perkembangan kalau kita mengenai hutan rakyat, kita jelaskan perkembangan hutan rakyat seperti apa, itu semuanya di tinjauan pustaka. Di bab 1 di pendahuluan. Tetapi kalau di tinjauan pustaka itu kumpulan referensi yang berhubungan dengan penelitiannya kita. Contohnya, mudah-mudahan nggak ada sini. Oh, ini ada. Oke, ini sebagai contoh untuk tinjauan pustaka. Ya, ini dia tinjauan pustakanya tentang judul penelitian tentang jamur, jadi jamur untuk pembusukan kayu. Ya, dibuatkan ada modelnya seperti ini, ya di tengah. Kemudian pertama tentang bahan atau sampel yang digunakan apa atau permasalahannya apa, ya. Kemudian risalahnya. Kalau dia modelnya seperti ini, maka ada yang dibilang sub-sub babnya dibuatkan. Kalau ada lagi sub-sub babnya di bawahnya, boleh lagi 2. Tapi jangan terlalu panjang, ya. Nanti kalian pusing juga. Apalagi yang membuat pusing, yang membaca pasti akan lebih pusing. Jadi sebenarnya lagi kalau berbeda antara bab 1 mungkin permasalahannya setiap paragraf itu menggambarkan di ujungnya nanti ini masalahnya yang akan dijelaskan. Tapi kalau di dalam tinjauan pustaka itu referensi yang digunakan untuk menguatkan penelitian yang akan kalian lakukan. Jadi seperti itu. Artinya seperti penjelasan saya tadi, jangan memilih referensi yang untuk dimasukkan di tinjauan pustaka yang tidak berhubungan dengan penelitian. Kemudian ambil referensi yang 10 tahun terakhir kalau bisa. Banyak kalau bilang electronic book, Google Book, ataupun yang seperti tadi Google Scholar, kalau mau cari jurnal tuh lebih bagus. Tapi saran saya sih ambil jurnal lebih bagus ya, sebagai referensi. Karena kita sendiri kalau di dalam membuat jurnal, itu biasanya diminta 80% jurnal, artikel jurnal, 20%-nya adalah textbook, buku teks. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Toh kalau misalnya kita mau buat referensi yang baru, Pak. Misalnya kan sekarang tahun 2021. Nah, misalnya saya cari di bagian tinjauan pustaka itu tentang tumbuhan obat adalah bla bla bla, tapi saya mau carinya yang 2017, sedangkan yang di referensi seperti di jurnal-jurnal Scholar itu, Pak, misalnya tahun 99 misalnya. Nah, saya mau kasih dia di 2017, itu bagaimana lagi, Bapak? Oke, terima kasih. Ini sebagai contoh. Nah, kalau kalian buat di di Google Scholar, sebenarnya di custom range tahunnya sih sudah ada. Tinggal kau cari. Contohnya kau skripsi nanti tahun 2022. 10 tahun terakhir berarti sekitar tahun 2018 terakhir ya. Ambil dari tahun 2020 saja. 2020
tahun 2000 tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Masukkan di custom range-nya itu tahun berapa, tahun 2010 sampai tahun 2020. Nanti dia akan muncul tahunnya. Jadi lihat di sininya, ini tahun 2012, tahun 2018, ini tahun 2015. Tahun 2015. Itu diambil referensi. Itu sih lebih gampang kalau bisa dilihat. Dan kalau bikin daftar pustakanya seperti dijelaskan tadi, dibuatkan seperti ini. Klik yang 3 angka titik 2 di atas. Kemudian ambil model APA. Kenapa ambil model APA? Karena itu yang hampir sama dengan yang kita punya ya. Kalau dilihat nama, ini pakai nama depan, nama belakang, yang Sade Simon. Kemudian dia tidak pakai dan, yang ini. Kemudian dia tahun, sudah ada bukunya di sini. Ya. Kemudian nama jurnalnya, tahun berapa, volume berapa, halaman berapa. Jadi tinggal di copy saja, ini masukkan di daftar pustaka. Karena sudah sesuai dengan yang di panduan penulisan skripsi. Tapi ada juga yang ambil yang model APA. Bukan MLA ataupun Harvard dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk custom range-nya kalau ambil yang tahun terbaru, custom saja range-nya dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Atau 2021. 2022 belum ya. 2021. 2012, 18, kayaknya belum ada yang 2021 ini. Tentang hutan rakyat ya. Hutan rakyat 2021 tidak, belum ada. Jadi buatkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Oke, sebelum saya akhiri, saya jelaskan dulu tugas yang harus kalian buat. Yang pertama, melanjutkan tugas yang kemarin. Jadi tetap dikumpulkan adalah sesuai kemarin sampul, kemudian isi dari pendahuluan, isinya tujuan, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka disesuaikan dengan isi proposalnya. Ya, semoga bisa menjadi proposal nanti untuk pada saat seminar yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang dimasukkan itu daftar pustaka yang berasal dari pendahuluan yang sudah kalian buat kemarin. Mohon tidak diganti karena perbaikan dari yang sudah dikirimkan kemarin harus sama. Jangan filenya berbeda supaya saya tidak tidak pusing dalam memeriksanya. Dan kalian punya konsistensi dalam penulisan daftar pustaka dari pendahuluan sampai dengan tinjauan pustaka dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada yang kurang jelas mengenai tugasnya? Jadi tugasnya buat kayak kemarin, buat sampul, kemudian pendahuluan, tinjauan pustaka, dan daftar pustaka. Daftar pustakanya sesuaikan dengan di panduan penulisan skripsi. Tapi untuk yang kehutanan Tadulako ya, yang di luar sesuaikan, yang di luar Tadulako sesuaikan dengan penulisan skripsinya. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya tanya dikumpulkan kapan tugasnya? Iya Pak, kapan dikumpulkan Pak? Oke, tugasnya dikumpul tanggal 28 April jam 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Tanggal 28 hari Rabu, tanggal 28 hari Rabu. Oke. Kemudian tidak ada batas, tidak ada kebijakan untuk penambahan waktu. Jadi mohon kirimkan hari sebelumnya. Ya. Kalau kalian diminta terakhir jam 10, kerja jam 9 tidak akan selesai. Jadi mohon dikerjakan kalau bisa sekarang, kemudian dikumpulkan. Dan saya langsung bukakan linknya. Langsung bisa siapa tahu ada yang sebentar sore langsung selesai. Ya, alhamdulillah ya. Seperti itu.
Jadi tidak ada tambahan waktu dan lain sebagainya. Mohon dikerjakan juga sebelum hari sebelumnya lah. Karena biasanya mahasiswa kerja sukanya sistem SKS ya, sistem kebut semalam, satu malam langsung jadi, ya, kayak jin bikin candi. Ya, semoga tidak seperti itulah. Bapak, Oke, ya. Saya mau tanya Pak, yang di daftar pustaka itu biasanya saya dapat yang namanya itu anonim tulisannya Pak. Kira-kira itu bagaimana? Sebenarnya sih kalau di beberapa seminar, kalau kita sih sudah melarang yang menggunakan anonim ya. Anonim biasa referensi lama, kita tidak tahu penulisnya siapa, ataupun biasanya laporan dari kementerian dan lain sebagainya. Beberapa dosen kita tidak tahu nama siapa, nama yang menyusun laporan tersebut siapa, cuma tulis kementerian, jadi kita tuliskan anonim, namanya tidak diketahui. Tapi di sekarang jarang digunakan, dan mohon biasanya seminar kita larang mahasiswa untuk digunakan. Nah, demikian kalau biasa aku gunakan anonim sampai 10. Jadi kalau anonim 2016, anonim 2011, anonim 2010, ya nanti kok kebingungan sendiri di tinjauan pustaka, terbalik-balik nanti. Jadi sebaiknya saran saya sih jangan menggunakan anonim. Kalau kau gunakan anonim pasti ditanya nanti bukunya warna apa, kenapa sampai tidak ada nama orang. Kecuali kau tinggal copy paste dari skripsinya senior ya. Saya kurang paham kalau itu. Jadi mohon ya yang menggunakan anonim ya hindarilah. Seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Absensinya nanti saya kirimkan ke grup WA untuk saya lihat dari Zoom, kemudian video perkuliahan kita juga akan saya kirimkan ke grup WA ini untuk kalian lihat kembali kalau mau tertarik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelia.